Tapi nggih ono penaware. Lanjutannya adalah hal-hal yang bisa menerangkan hati, membuat hati kita mudah menerima kepada apa? Kepada nasihat, membuat hati kita lebih suka untuk berzikir, membuat hati kita lebih suka untuk tafakkur akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala lewat penciptaan yang ada di muka bumi yaitu dunia. Apa? Lah lanjutannya wa arbatun lan utawi perkara papat minal khisoli tegese saking pira-pira perkara iku min nuril qalbi setengah saking perkara kang iso madangne ati. Jadi 4 hal yang bisa membuat hati itu bercahaya. Yang pertama batnun jai'un. Batnun yaitu batnun yaiku weteng jai'un kang lapar. Min hadrin krono wedi. Ai li ajli tayakkudhi wa ta'ahubi. Ai li ajli tegesi krono arai melek wa ta'ahubilan krono arai siap-siap kanggo ngelakoni ibadah, melek kanggo zikiran, siap-siap kanggo ben endang kumrika kanggo ibadah. Tapi nglek lapar marai awakmu males kanggo belajar, iku bisa jadi tidak masuk pada kategori batnun jai'un. Tapi yang secara umum, perut yang lapar itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat hati kita semakin terang dan bercahaya. Sehingga kita mudah menerima nasihat dan petuah yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Batnun jai'un. Yang kedua adalah wasuhbatus sholihina. Lan ngancani maring wasuh batu sholihina lan ngancani wong kang piro-piro wong kang soleh. Berteman dengan orang soleh itu juga akan menyebabkan padange ati. Jadi wajar lek tombo ati iku 5. Weteng ira kutulule wong kang soleh kumpulono itu betul sudah. Lah ini dalilnya. Ail kholisina tegese pira-pira wong kang murni utawa wong kang ikhlas mingkulli fasadin utawa wong kang bersih mingkulli fasadin saking saben-saben kerusakan. Orang soleh itu bagaimana? Yaitu orang yang tidak mudah melakukan kebatilan. Termasuk usil iku iso. Wong soleh gak koyo ngono. Pokoknya orang soleh itu tidak terlepas dari segala sesuatu yang untuk membuat kerusakan. Tidak mudah membuat onar. Nah, membuat onar itu bisa dari mana saja. Meskipun model kiai tapi isine ngejak adu-adu domba utawa ngejak perang, tok diluk-diluk perang, diluk-diluk fitnah, diluk-diluk kafir, iku duduk kategori suhbatus sholihin. Ya itu, iya betul. Jadi mingkulli fasadin. Jadi kholisina mingkulli fasadin. Orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat kerusakan. Atau kejelekan. Orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengajak kepada perdamaian bukan pertikaian. Iku masuk wong-wong soleh. Bahkan kalau dia beda pendapat, dia tidak suka berdebat. Iku wong soleh. Like cari Imam Al-Ghazali, kamu meninggalkan debat dan posisi kamu ada di posisi yang benar, maka Allah akan membangunkan, iku gak salah hadis, membangunkan bangunan yang begitu mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti gak keren pi? Keren bos. Nah, jadi pertama, hal-hal yang bisa membuat terangnya hati adalah perut yang lapar. Yang kedua, berteman dengan orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang senantiasa bisa membersihkan dirinya dari setiap kerusakan. Terus, yang berikutnya adalah pertanyaan sampean itu apakah itu masuk orang soleh apa tidak? Kerusakan itu untuk hal-hal yang tidak bisa dibenarkan.
Itu kategori kerusakan. Untuk hal-hal yang bisa dibenarkan secara syariat, maka itu tetap masuk kategorinya orang yang soleh. Jadi itu soleh seperti itu. Jadi dia kan merampas bukan merampas milik orang, bukan, tapi merampas hak-hak orang yang ditahan. Iya toh, lah ceritanya si Pitung kan gitu toh. Dia merampas hak-hak orang yang ditahan. Gampangnya nih lah nyolong wek maling. Sepeda motore uang dicolong, karo awakmu dicolong, dibalekno maneh. Ya itu soleh kalau itu. Namanya membantu orang lain untuk bisa mendapatkan haknya. Gitu. Kan makanya si Pitung itu corono apa pala, tapi kan koyoke legenda itu kan. Legenda apa nyoto itu Pitung itu. Pahlawan lokal itu. Oh iya. Ya mungkin masif. Ngono ya. Iya. Ngono ya. Kelas anu lah ya. Iyalah, anggap iya wis. Lah wong padha gak ngertine kok. Tapi yang poinnya gini, Bos. Poinnya gini, Bos. Standar kebaikan di dalam syariat itu minimal 3. Niat baik, cara baik, bendanya baik. Tak ulangi. Standar kebaikan di dalam syariat itu bisa dilihat dari 3 hal. Niatnya baik, ya, niatnya baik, caranya benar, bendanya juga kategori benda yang halal. Contoh, sama niat sodakoh. Sodakoh beras, tapi yang berasnya dapat mencuri. Itu ya juga tidak bisa dibenarkan. Atau sama niat sodakoh, barangnya lewat beli, tapi yang disodakokan itu adalah babi misal. Sodako dek wong muslim. Itu ya juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena babi adalah sesuatu yang diharamkan. Atau sekarang sampean itu sodakoh menggunakan membeli beras. Tapi niatnya agar sampean itu bisa dianggap oleh orang lain sebagai orang dermawan. Itu ya juga tidak bisa dibenarkan. Jadi ketika sampean bertanya tentang Pitung, ya tinggal dinilai saja. Tanpa harus menyalahkan. Tapi paling tidak kita sudah punya standar untuk menilai. Artinya, kalaupun itu bisa dikatakan benar, ada sesuatu yang lebih benar. Ada sesuatu yang lebih perlu untuk diperjuangkan. Makanya boleh orang benar tapi belum tentu mereka memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nah, ngerti kan bedanya tingkatan seseorang kan? Nah ini kan mulai padang kan? Pemahaman seperti itu kan semakin tampak bagi kita. Nanti kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang lebih bijaksana. Berarti bijaksana itu bisa melampaui yang namanya kebenaran. Jelas kan? Jelas apa orang? Nah bisa jadi Pitung itu gak melebu pahlawan nasional yo gara-gara iku kurang bijaksana. Bisa jadi. Ya Allah alam saya aku gak ngerti, sejatinya kita ndak tahu. Sejatinya kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat untuk koyok dek saya kira iya dia dilulukan memang. Dia dilulukan. Kan posisinya memang posisi perang. Posisinya kan posisi perang memang. Pitung, Sakera kan memang posisi-posisinya kita terjajah pada saat itu.
Iya toh? Bedanya posisi. Lelek saiki ora usah macak koyok ngono. Kenapa? Karena pemerintahannya yang sekarang itu adalah pemerintahan yang sudah sah. Ngecok koyok ngono, dilu-dilu takbir, dilu-dilu perang. Enggak, jangan kayak gitu, Bos. Oke, lanjut. Jadi hal-hal yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa membuat hati kita itu terang, mudah mendapatkan nasihat, mudah menerima kebenaran. Setelahnya kita menjelaskan tentang berteman dengan orang soleh. Yang ketiga adalah wahifdzunubil madiyati. Wahifdzunubi al madiyati, yaiku njogo maring piro-piro dosa kang keliwat. Maksudnya Joko iku piye? Bukan memelihara dosa yang kita kerjakan, bukan. Maksudnya piye? Bi ayyatadzakkaroha gambare kelawan yen to eling ngelengi sapa wong ing dzunub ma'an nadami sertane sifat nyesel. Jadi ketika kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan, kita menyesal. Dengan rasa penyesalan itulah kita berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan seperti itu, dosa-dosa yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam keterangan yang sebelumnya juga disebutkan di dalam kitab Nasoihul Ibad, itu dijelaskan tidak ada dosa yang besar bersama dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil tanpa adanya penyesalan. Jadi saturung iki sebelum ini tuh ada penjelasan seperti itu di bab awal. Iya, bab awal. Juz awal itu seperti itu. Tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar, tidak ada dosa kecil tanpa ada pertaubatan atau penyesalan. Itu maksudnya hifdzuz dzunub al-madiyah. Kok hifdzuz dzunub al-madiyah menjaga dosa-dosa yang sudah dilakukan kok. Nah, itu perlunya tafsir. Ya lakon itu. Makanya lho ben istiqomah, tapi yang sing dilakoni bisa. Nah, ini perlunya yang namanya tafsir. Ini yang perlunya kenapa kok kita harus punya guru ketika membaca hadis-hadisnya Rasulullah. Kadang hadis-hadis yang kita baca belum tentu mudah kita pahami. Gitu. Nah, ini kan bahasanya jelas. Wahifdzunubi al-madiyati, menjaga terhadap semua dosa yang sudah kelewat atau yang sudah dilakukan. Oh, berarti dosaku kon-kon coko, enggak gitu. Makanya digambarkan bi ayyatadzakkaroha gambare kelawan yen to ngeling-eling sapa wong ing lunub ma'an nadami sartane perasaan nyesel utawa ketunan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita semakin terang, hati kita bercahaya, hati kita bisa mudah menerima nasihat dan kebenaran. Itu adalah qasrul amali, nyendek maring kepinginan utawa nyendek maring pengangen-ngangen. Jadi lebih menyedikitkan angan-angan. Lebih menyedikitkan angan-angan. Dadi lawane teko tulul amal. Lawane teko tulul amal. Ai habsuhu, maksudnya nyendek iku piye? Ai habsuhu tegese ngeker, nahan maring angen-angen. Kepengenan, angen-angen pengen iki, angen-angen pengen iku ditahan, disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. Qala Abu Thayyib, qala dawuh sinten Abu Thayyib, man utai sapa wong iku jalasa gelem lungguh sapa man ma'a sama niati asnafin sertane 8 golongan. Zadahu moko bakal nambahi ing man sinten Allah sama niata asya ing 8 pira-pira perkara.
8 piro-piro perkara. Jadi orang yang mau berteman dengan 8 golongan ini, maka dia akan akan mendapatkan 8 hal. Pertama, manjalasa ma'al agniya, man utawi sapa wonge iku jalasa gelem lungguh sapa man ma'al agniya sertane wong kang sugih. Nah, ini dieling iki. Zadahu moko bakal nambahi sinten Allah zadahu moko bakal nambahi ing man sinten Allah hubbad dunya ing demen maring dunya waru bata lan seneng fiha ing dalem dunya. Orang yang sering berteman dengan orang kaya, biasanya hatinya nanti akan menjadi orang yang cinta dunia dan senang kepada dunia. Sehingga kadang sodakoh tidak mau ia keluarkan. Sehingga sedekah dan berbagi kepada sesama, dia enggan untuk melaksanakan. Krono hubud dunia. Lan seneng maring dunia karena sudah kadung cinta dunia dan suka terhadap dunia. Itu yang pertama. Iki kekancan karo wong sugih. Yo, ojo patek sering-sering kumpul karo wong sugih, Bos. Tapi lek gak sugih gak lancar ya, lek gak kumpulan gak duwe kanca-kanca sugih gak lancar pisan dakwah, Bos. Kumpul karo aku ae. Iya. Tapi lho, yo pokoknya batasnya iku, Bos. Batasnya iku juga di dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan itu man dhahaba lighaniyin. Jadi man dhahaba lighaniyin, barang siapa yang berjalan kepada orang yang kaya. Liginahu, karena kekayaannya, dhahaba tulusa iman. Ya, maka 2/3 tutuk sepertiga 2/3 imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasnya itu. Hah? Tak apa? Lah iya. Ya wis, pokoknya dieling iku. Mangkane aku maca iki rada alon. Lah iya, gitu, Bos. Wabot toh. Batasannya itu. Jangan kita berteman dengan orang kaya karena kekayaannya. Tapi boleh kita berteman dengan orang kaya karena untuk bisa mendukung perjuangan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penak lek ngono, Bos. Iso awake dhewe kanca karo sapa wae. Itu ya. Terus yang ketiga, waman utawi sapa wonge iku jalasa gelem seneng lungguh sapa man ma'al fuqara sertane wong kang fakir. Hasola. Waduh, enak. Hasola moko bakal hasola moko hasil lahu kedue man. Lho sapa terus ning dia, Mas? Oh, Roy. Roy kon balik apa ora, Roy? Oh ya wis. Berarti pengaruh sampai mari iki ngaji. Iki ngampung wifi-ne aku ki. Oke, yang ketiga. Iki bahayanya, ini perlu diperhatikan. Man utawi sapa wonge iku jalasa seneng ngancani lungguh sapa man ma'al fuqara sertane wong kang padha fakir. Hasolah moko hasil lahu kedue man opo asyukru, syukur maring nikmate Gusti Allah, waridho lan ridho bikismatihi kelawan oleh Gusti Allah mbagi maring rizki. Bikismatillahi ta'ala kelawan oleh bagi rizki ne Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikismatillahi ta'ala kelawan oleh bagi ne Gusti Allah ta'ala. Iku, Bos, manfaati kumpul karo wong
fakir. Alhamdulillah, awak kan kumpulannya sering kumpul karo wong fakir. Jadi salah lah awak tetep gak iso syukur. Wah, potensi gede, Bos. Itu kata Abu Thayyib. Lanjutannya, waman utai sop